Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfadli, NIM 19 17031. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu isu-isu lingkungan hidup, yaitu isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi. Isu-isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada skop global. Secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan. Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti manual bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Sebagai akibatnya, biaya dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat ekonomi yang diperoleh. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Namun demikian, pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat diprediksi sesuai perkiraan, yang tidak saja terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 sampai 2021 masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah dalam ibu kota, kabupaten atau kecamatan, pencemaran air, udara dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga dan sektor transportasi. Sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat ataupun di udara. Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim. Apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, akan berakibatkan terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020, merupakan komitmen yang harus ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui program dan kegiatan tahun 2016 sampai 2021 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif pada aspek ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata,
tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan. Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. A. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada. Kemudian B. Rendahnya minat baca personil Dinas Lingkungan Hidup daerah terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. C. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi, dan kreativitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup. Kemudian B. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pelatihan atau BIMTEK dan bantuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian C. Peningkatan status penegakan hukum dan kelembagaan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Mungkin sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.